Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renoviansa. Saya di sini untuk kembali melanjutkan tugas praktikum saya, metode deteksi penyuluhan demonstrasi cara penyuluhan. Kemarin saya sudah datang ke sini ya Bapak ya, kemarin ketemu Pak Basirun. Kemarin saya sudah minta sama Pak Aswan dia panggil anggota-anggota yang lain, cuman karena di sini tuh sifatnya anggota harian lepas Pak ya. Jadi adanya itu pas lagi itu aja ya, lagi produksi. Jadi kalau nggak ada bapak-bapak berdua aja nggak ada gitu ya. Jadi ya mohon maaf, mungkin cuman inilah yang ada anggota di lapangan. Jadi izin Pak, saya mau melanjutkan tugas saya. Kemarin kan saya sudah datang ke sini menanyakan kira-kira apa sih permasalahan di sini, dan Bapak jawab kekeringan Pak ya. Kalau lagi musim hujan, lebih musim panas, air lebih susah. Jadi kalau sekarang ini saya sudah cari info di BNPB mengatakan bahwa tahun 2025 ini itu musim kemarau basah Pak, untungnya. Jadi kita sebenarnya ya disclaimer lagi, belum membutuhkan banget lah untuk ini sebenarnya, karena saya menawarkan penggunaan hidrogen. Jadi hidrogen ini senyawa yang atau zat yang bisa kita berikan ke dalam media tanam ini Pak. Nah ini contohnya, bentuknya seperti bubuk. Jadi hidrogel itu ada dua Pak, hidrogel kristal sama hidrogel bubuk. Nah kalau hidrogel kristal itu biasanya digunakan untuk tanaman hias gitu. Jadi kalau Bapak pernah lihat di tanaman hias atau akuarium yang diisi dengan hidrogel merek-merek itu, nah itu sama fungsinya tapi bentuknya beda. Jadi kalau untuk penanaman pot seperti ini atau lebih cocok yang seperti ini gitu. Nah jadi hidrogel ini bisa menahan atau menyimpan air lebih lama daripada media tanah seperti ini gitu. Jadi bisa berguna nanti apabila musim kemarau, pas ada air kita bisa nyiram tanamannya. Nah air dalam sini bisa ditahan oleh hidrogel itu Pak, kira-kira seperti itu. Nah bisa juga digunakan pada saat penanaman di dalam tanah gitu Pak. Berfungsi juga nanti pada saat bibit ini dalam pengiriman, pendistribusian, pasti kan tiba di lokasi tujuan, apalagi di hutan gitu Pak. Apa ini kan tanaman hutan alam seperti ini, itu kan belum tentu ada fasilitas untuk menyiram gitu. Jadi bisa berfungsi untuk menahan air selama belum ada sumber air yang bisa digunakan. Nah saya kasih contoh Pak ya. Ini mirip kayak garam Pak ya? Iya kayak tepung deh Pak. Sebenarnya takarannya itu Pak, kalau untuk polybag sebesar ini cukup untuk satu ujung sendok makan atau sendok teh ini, sedikit aja gitu Pak. Nah nggak perlu banyak gitu. Nah nggak perlu. Nah ini saya contohkan dulu seperti apa sih bentuknya kalau diberikan air. Nah dia bisa mengembang dari yang hanya sedikit itu bisa jadi banyak. Kemudian dia masih bisa menyimpan air. Makanya tadi bentuknya itu hanya sama seperti pampers sih ini Pak, fungsinya gitu. Jadi dia bisa menyerap air, kemudian dia bisa menyimpan air jauh dari volume dia sendiri. Misalnya volume dia itu cuma seujung sendok, dia bisa menyimpan air berkali-kali lipat jumlah volumenya. Nah coba Bapak lihat. Nah ini masih benar, masih bisa lagi nih Pak. Berarti ini kayak melembabkan tanah ya Pak? Iya masih melembabkan tanah dan menjaga menahan air selama mungkin gitu. Ya bisa berfungsi nanti. Jadi dari sedikit dia bisa menjadi banyak gitu. Bisa dilihat di kamera ya. Nah nanti apabila dimasukkan ke dalam polybag ini, dia akan menjaga, sama fungsinya dia akan menjaga kelembapan tanah ini, media tanah. Jadi berapa? Sedikit aja Pak, tadi aja sedikit ujung sendok aja udah banyak kan? Oh ini basah.
kita tes Pak ya. Ini nanti Bapak coba contohin juga ya. Contohin jadi gini Pak, karena ini kan sudah ada yang ditanam gitu ya. Nah saya contohkan yang belum ditanam ini Pak. Contohnya gini, ini polybag yang udah diisi tanah. Nah kemudian kita kasih sedikit aja. Nah makanya dari mungkin hanya sekitar 1 gram aja gitu, 1 gram sendok gitu. Kita kasih. Nah kemudian tutup lagi dengan tanah. Pas kita siram, maka dia nanti akan menyimpan kadar air di dalamnya. Jadi kita tes Pak ya. Saya sambil menunggu coba melakukan cobaan yang untuk ini. Jika sudah terlanjur ada tanamannya, memang sedikit repot sih kalau tanaman yang udah ada kan takutnya mengganggu ya, dan kerjanya lama gitu. Makanya untuk kedepannya saya memberikan solusi jangka panjang. Apabila nanti tanaman ini kekeringan, jika sudah diberikan hidrogel, maka kemampuan media tanam untuk menahan air tuh lebih tinggi. Hanya nih Pak, berarti nggak boleh ya di permukaannya Pak ya? Bisa di permukaan, tapi nanti lebih cepat keringnya Pak. Oh, lebih cepat keringnya. Ya. Memang bagusnya di saat sebelum nanam ada tanamannya Pak ya? Ya, bagusnya seperti itu Pak. Tapi kalau seandainya sudah terlanjur, nah ini saya demonstrasikan juga cara agar tanamannya tetap bisa menerima hidrogel gitu Pak. Nah, kita coba cek ya Pak ya tanaman ini tadi. Nah, tanaman ini lebih lembab kan Pak, karena ada hidrogel yang, dan memang tidak terlihat karena dia udah kotor ya dengan tanah-tanahnya gitu, tapi dia lebih gembur Pak. Ini bisa juga sekaligus menggemburkan tanahnya gitu, selain untuk menahan airnya. Mungkin itu saja Pak demonstrasi dari saya. Apakah mungkin ada pertanyaan dari Bapak gitu? Ini berapa Pak ya untuk 1 kilonya harganya? 1 kilonya itu sebenarnya dia beli banyak, lebih murah Pak. Tapi kalau yang saya beli ini kan ukuran 1 kilo itu sekitar 98.000. Tapi kan yang kita gunakan tuh hanya 1 gram aja, 1-2 gram seperti itu, tergantung ukuran polybag gitu. Jadi kami harus butuh tambahan anggaran untuk menyiapkan ini Pak berarti ya? Iya memang betul Pak. Jadi ada biaya tambahan selain biaya pupuk, perawatan seperti melakukannya lagi gitu kan. Tapi ada keuntungannya Pak, selain untuk menjaga air ini mungkin nggak perlu banyak penyiraman, yang bisa aturannya bisa 2 kali sehari gitu kan, mungkin hanya bisa butuh 1 kali sehari aja. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu bibit yang dikirim itu belum tentu, apalagi yang ke hutan itu ya, belum tentu kan di fasilitas yang di hutannya itu ada tersedia untuk fasilitas penyiraman. Ya. Kemudian jarang rentang waktu nih dari sini menuju lokasi itu kan jauh, belum tentu tuh disiram sama super truknya atau apa. Jadi tanaman itu kalau dikasih hidrogel maka dia tetap terdehidrasi. Nah, itulah bahasa. Ini kalau umpamanya kita kan berarti bagusnya ini sebelum produksi Pak, pas lagi ngayam. Iya betul sekali Pak. Campuran medianya Pak, Ya. campuran media. Sama kayak, jangan dicampur bulat-bulat kayak kompos gitu Pak ya, karena nanti khawatirnya dia bakalan terlalu lunak jadi bubur dia nanti Pak. Makanya saya sarankan itu pupuk diberikan di atas. Setelah isi polybagnya, polybagnya udah diisi tanah. Polybagnya diisi dulu tanah segini, setengahnya lah, 1/4 lah, 3/4 ini. Kemudian ditaburkan hidrogelnya, baru dimasukkan lagi
tanah hitamnya. Nah, Nah, maksud saya tuh Pak yang hidrogelnya nih Pak, ya. kan kita campur pas tanah itu dia ya, pas Ah. kita mau masukkan ke tanah pupuk polybag, udah dicampur kian dengan apa nih Pak, dengan pupuk. Oh jangan Pak, nanti kalau seperti itu jadi bubur nanti tanahnya. Bagusnya seperti apa Pak? Bagusnya isi dulu tanah segini, kemudian baru ditaburkan hidrogelnya, gitu. Karena kalau campur seperti itu Pak, jadi bubur nanti. Nah, dan dia terlalu terurai, jadi dia nggak bisa saling mengikat nanti. Kan dia bentuk butiran tuh, nggak butiran kristal. Kalau terlalu jauh dia dengan jarak kristal yang lainnya, nanti dia tidak bisa mengikat air karena dia akan sendiri kristalnya itu. Makanya sebaiknya diisi dulu dengan tanah segini, kemudian taburkan hidrogelnya, baru diisi lagi tanah. Bagusnya memang dia sekitar satu selehernya polybag inilah gitu, biar dia bisa saling mengikat antara hidrogelnya seperti ini. Ini kan dia saling mengikat, tapi kalau dia seperti ini nanti, misalnya sedikit seperti ini, nah dia akan cepat kering dia gitu. Tapi kalau dia dalam jumlah banyak saling mengikat seperti ini, maka akan lebih lama dia tahannya gitu. Nah, ini saya contohkan ya, tadi aja satu bukti bisa mengisi air sebanyak ini, mengikat air sebanyak ini. Nah, setengah sendok aja. Nah, Ini Pak mau nanya, itu bisa bertahan berapa lama Pak ya? Atau nanti berikutnya ngasihnya kapan lagi gitu? oh nggak perlu Nggak lagi perlu. Pak, nggak perlu lagi. Nah, jadi berarti cukup sekali itu aja, nggak perlu dikasih lagi gitu. Untuk satu siklus tanam Pak ya. Pak, coba tes dulu Pak, kita buang yang apa tuh Pak? Ini yang lama tuh Pak. Nah, kita buang sama situ Pak. Sini. Enggak yang baru, yang lama tuh kita buang di mana gitu Pak? Berapa Pak? Ini. Nah, terus Oke. Izin Pak, coba dites Pak, masukkan yang satu sendok kok Pak bilang tadi Pak. Ya. Ke dalam itu Pak ya. Buat dikasih air. Oh, udah jadi hidrogel Pak. Mungkin boleh nanya lagi nih Pak. apa tuh? Tadi kan Bapak bilang ada yang berbentuk apa? Kristal, butiran itu sama yang Ya, kayak pasir begini lah. Itu lebih bagus mana itu? Kalau tergantung saran- penggunaannya Pak. Oh, Kalau tergantung untuk tanaman penggunaan. hias kan satu pot itu, misalnya Bapak misalnya lidah mertua. Nah, lidah mertua itu Bapak mau tanam di dalam, anggap ini pot ya. Ya. Ini pot di sini. Media tanamnya itu ya langsung itu Pak, bukan untuk bahan campuran. Jadi menurut riset Langsung yang di saya baca, permukaannya. iya menurut riset yang saya baca, kalau untuk tanaman yang langsung seperti ini ke media tanam atau untuk membantu pembakaran tanah aja, sebaiknya yang tipe yang seperti tepung ini, bukan yang itu. Karena kalau yang model kristal kayak kelereng itu jadi gedenya itu, dia bakalan lebih cepat habis airnya. Oh gitu Pak. Gitu. Dan nggak efektif juga, dia bakalan cepat kering deh gitu. Saya balik. Nah, ini bisa bertahan lama kan? Iya. Mungkin nanti Bapak bisa cek berapa lama ini bisa bertahan dengan jumlah air yang cuman setengah ember tadi dan hidrogelnya yang nggak nyampe sendok, jadinya seperti ini. Nah, makanya satu tanaman ini itu cuman butuh itu sekitar 1 ujung sendok teh aja. Ada lagi Pak mau ditanyakan? Itu Pak. Oke, itu aja. Nanti paling kami, karena kami itu kerja kan Pak, kerjanya. Paling nanti kami sampaikan ke bos kami lah Pak, untuk biaya tambahannya gitu kan. Ya mungkin ini Bagus juga gitu kan. usulan saya, inovasi dari saya, mana tahu bisa diterapkan di persemaian dan dari Bapak sekalian. Iya. Yang sudah digunakan tadi untuk barang contoh masih bisa digunakan dan dimasukkan ke dalam polybag, namun dalam posisi di atas tanah
Oke. Mungkin itu saja dari saya demonstrasi cara pemberian hidrogel ke media tanam polybag di pembibitan bibit pohon dan buah-buahan milik CV Kabupaten Nusa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.